Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bilgit Altaf Widayat dengan NIM 2505 123 0123. Sebelumnya saya dari program studi teknik manufaktur. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan podcast singkat, podcast santai lah kayak gitu teman-teman. Nah, untuk podcast singkat ini sebenarnya dalam rangka proyek mata kuliah pendidikan kewarganegaraan gitu. Jadi tema yang bakal saya ambil ini, yang saya angkat itu adalah penegakan hukum dan HAM, yang dimana berjudul peranan lembaga keadilan dan kesadaran masyarakat terhadap norma hukum gitu guys. Jadi gini, di era digital ini masyarakat tuh semakin bebas untuk menyampaikan pendapat. Namun di sisi lain masih banyak yang terjadi kayak pelanggaran-pelanggaran yang dimana pelanggaran hukum itu seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, juga hate comment, hingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan gitu guys. Nah, oleh karena itu saya di sini akan melakukan wawancara singkat, bukan wawancara sih guys, lebih ke podcast santai gitu, bisa dibilang podcast singkat, yang dimana podcast singkat ini kita akan membahas bagaimana penegakan hukum di Indonesia, lalu peran lembaga peradilan, serta kesadaran masyarakat terhadap norma atau norma hukum lah gitu. Jadi kebetulan di sini narasumber saya itu seorang mahasiswi gitu. Jadi mungkin mahasiswi juga termasuk kan masyarakat yang dimana masyarakat yang ngerti namanya cyberbullying, hate comment segala macam, terutama kan Gen Z gitu ya. Gen Z tuh kayak dia lebih tahulah apa larangan atau kayak kejahatan-kejahatan di masa kini itu kayak gimana gitu. Sekarang kita langsung saja perkenalan. Nah, perkenalan dulu Kak. Kenalin, aku Naura. Aku adalah mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Jogja. Jadi Kak Naura ini mungkin akan membantu beberapa pertanyaan singkat, beberapa pertanyaan podcast kali ini untuk menemani podcast kali ini. Nah, mungkin langsung saja ya Kak Naura, menurut Kakak nih, apa nih yang dimaksud dengan penegakan hukum dan HAM itu? Menurut aku, penegakan hukum dan HAM itu adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan menjalankan aturan hukum untuk manusia agar adil mendapatkan hak serta kewajibannya. Terus penegakan hukum itu dilandaskan untuk para pelanggar-pelanggar HAM agar masyarakat itu tertib gitu loh, menurut aku, biar enggak masyarakatnya itu menyeleweng dari cara berkehidupan dan beraturan. Iya betul. Oke Kak. Terus mungkin apa sih namanya kayak tadi kan tentang apa sih itu penegakan hukum dan apa sih itu HAM ya kan. Nah, mungkin menurut Kak Naura nih, ada perbedaan atau ada persamaan nggak sih tentang penegakan hukum dan HAM itu? Kalau menurut aku, penegakan hukum dan HAM itu saling terkait aja sih, karena hak asasi manusia juga perlu dilandaskan hukum, karena kalau nggak dilandasin hukum, hak asasi manusia tidak dapat dipenuhi. Misalkan nanti masyarakat tidak terpenuhi haknya, seperti hak kebebasan berpendapat, lalu hak untuk mendapatkan pendidikan, fasilitas kesehatan. Jadi gitu sih menurut aku. Oke, terima kasih Kak Nora. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Kak, menurut Kakak nih, kenapa sih hukum itu benar-benar sangat penting dalam kehidupan masyarakat gitu Kak? Jadi kan sekarang itu hukum itu benar-benar penting nih dalam masyarakat. Jadi kayak seberapa penting sih hukum itu untuk kehidupan masyarakat dan negara itu?
Hukum itu sangat penting ya, karena hukum juga melandasi kehidupan manusia, apalagi di negara Indonesia. Dan dengan adanya hukum, masyarakat itu jadi tahu aturan ya. Kayak masyarakat tuh nggak seenaknya buat hidup di negara ini. Terus juga aturan itu diciptakan untuk keamanan, ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Oke. Lalu menurut kakak nih ya kak, sebagai mahasiswa, mahasiswi gitu, terutama mahasiswi, hubungan antara hukum dan hak asasi manusia itu apa sih gitu? Ya itu balik lagi sih ke tadi, hukum itu kan melandaskan hak asasi manusia. Jadi kayak di dalam hukum itu kan termuat aturan yang dimana kita menuntut hak dan kewajiban kita kepada pemerintah, kepada sesama manusia, agar manusia seperti kita ini merasa aman tinggal di negara ini sih. Dari kakak sih dari tadi emang jawabannya benar-benar kayak melihatkan bahwa kakak itu mahasiswi yang benar-benar ingin mencoba untuk memperbaiki masyarakat terhadap hukum itu gitu. Nah mungkin selanjutnya dari saya, apakah kayak masyarakat Indonesia saat ini tuh sudah sadar belum terhadap pentingnya hukum gitu? Menurut kakak gimana? Kalau menurut aku sih kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum itu mulai meningkat ya, apalagi sekarang apapun itu diberitakan di sosial media. Jadi dengan adanya sosial media dan masyarakat yang kebanyakan tuh sekarang sekolah ya, berpendidikan, sekarang udah mulai meningkat sih kesadarannya. Tapi masih ada juga sebagian masyarakat yang kurang taat aturan, terus acuh tak acuh sama kesadarannya sendiri. Dan ada juga masyarakat yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain gitu sih. Oke. Jadi kan sekarang tuh banyak kayak mahasiswa dengan jurusannya itu padahal jurusan hukum. Kayak hukum itu kan pasti untuk seorang mahasiswa atau mahasiswi, dia itu tahu dong mana aturan yang benar, mana aturan yang salah. Mungkin kalau kata aku ya, sekarang tuh mahasiswa tuh lebih mengandalkan kayak cuman tampilan segala macem. Dia tuh nggak mikirin aturan, apakah dia bicara itu benar, kayak apakah dia perilaku dia benar terhadap sesama mahasiswanya atau terhadap dosen atau kayak gimana. Kalau menurut kalian setuju nggak sih kayak sekarang tuh lebih banyak kayak mahasiswa tuh nggak terlalu mentingin HAM segala macam gitu-gitu? Setuju nggak sih menurut kakak? Setuju aja sih, karena sekarang tuh mahasiswa walaupun dia dari fakultas hukum yang ngerti hukum, tapi kan tetap aja kalau kayak gitu kesadaran diri sendiri ya, walaupun kayak ada aturan kan, tapi kan tetap aja kesadaran orang sendiri itu kan beda-beda ya. Apalagi seharusnya sebagai mahasiswa kita juga kesadarannya harus tinggi ya, karena kita kan disekolahkan, atau maksudnya kita tuh menempuh pendidikan yang dimana kita tuh harus mengerti hukum. Iya sih, emang sekarang tuh kayak milenial atau Gen Z tuh benar-benar kayak kacau sih untuk dia tahu tentang HAM, tahu tentang penegakan hukum. Nah mungkin selanjutnya nih, menurut kakak, apakah kondisi penegakan hukum di Indonesia itu saat ini sudah kayak gimana gitu, pandangannya aja. Jadi pandangan tentang penegakan hukum di Indonesia itu kayak gimana sih menurut kakak? Menurut aku kondisi penegakan hukum di Indonesia tuh mulai berkembang, tapi masih ada beberapa tantangannya, kayak korupsi dari para pejabatnya sendiri, terus penyalahgunaan wewenang, terus ketidakadilan dalam beberapa kasus, kayak misalnya nyogok hakim ya. Tapi meski begitu banyak aparat dan lembaga yang terus berusaha memperbaiki sistem hukum sih, apalagi presiden kita saat ini lagi gencar-gencarnya untuk
memberantas korupsi. Kayak korupsi kemarin tuh korupsi gula ya setahu aku. Gula, Pertamina. Iya banyak, udah mulai pokoknya dihilangin lah. Nggak diberantas gitu ya kayak. Oke. Jadi kita lanjutin aja nih Kak. Kayak mungkin hukum di Indonesia kan sudah berjalan secara adil gitu. Yang kita lihat tuh kayak sudah mulai meranjak tuh sudah semakin kayak agak adil gitu, agak adil. Jadi gimana sih kayak apakah nih gini aja nih kayak menurut Kakak tuh hukum sekarang di Indonesia tuh udah adil belum sih gitu? Kayak untuk masyarakat, untuk semua masyarakat tuh gitu. Kalau dari pribadi aku sih, hukum di Indonesia tuh belum sepenuhnya berjalan adil karena kadang masih ada perbedaan perlakuan kayak kasta masyarakat gitu loh. Misalkan ada pejabat, dimana kan pejabat tuh dipandangnya sebagai kasta tinggi ya. Dia bisa memakai jabatannya sebagai acuan gitu loh, kayak buat memiliki kekuasaan lah. Jadi terus masyarakat kecil kan jadi kayak ngerasa kalah. Menurut aku itu gak adil sih. Nah dan itu terjadi sering banget ya guys, nggak cuma 1-2. Dan menurut aku sih masih nggak adil aja karena para pejabat tuh menyalahgunakan jabatannya untuk sebagai kayak misalkan kayak gitulah pokoknya. Jadi perbedaan kasta jadi penghambat hukum di Indonesia sih menurutku. Ya sekarang sih emang kacau sumpah. Kacau banget sekarang itu ya. Kayak kita tuh hampir susah ngebedain mana hukum yang adil bagi masyarakat, untuk masyarakat, mana yang enggak. Karena kan namanya hukum di Indonesia tuh udah banyak banget dari kasus-kasus sebelumnya kayak gampang disogok gitu, apalagi tentang kasus-kasus korupsi yang besar gitu. Nah terus menurut saya nih kayak kita lanjut aja pertanyaannya, gimana sih menurut kakak nih bagaimana lembaga peradilan dalam menciptakan keadilan di masyarakat itu kayak gimana gitu? Lembaga peradilan itu emang berperan penting ya dalam menciptakan keadilan karena bertugas menyelesaikan masalah misalkan sengketa atau apapun itu. Tapi lembaga keadilannya sendiri di negara kita pun masih terjerat kasus suap, di mana masyarakat udah nggak percaya sama lembaga peradilan itu ya. Harusnya sebagai seorang hakim itu kan harus bersikap netral, di mana masyarakat juga ngerasa itu tuh adil. Tapi karena tadi penyalahgunaan jabatan dan masalah sosial atau masalah uang itu jadi tantangan utama bagi kita masyarakat kecil untuk mendapat keadilan di negara ini. Makanya masyarakat itu nuntut buat misalkan masyarakat suka demo itu kan buat nuntut keadilan yang harusnya kita dapetin sebagai warga negara Indonesia yang harusnya mendapatkan hak asasi manusia. Nah tadi kan kakak kan bahas tentang masyarakat kecil nih. Masyarakat kecil tuh kayak bukan belum ya, jadi kayak nggak bisa untuk melawan penegakan hukum yang sekarang. Nah jadi kenapa sih masyarakat kecil itu sering merasa hukum itu tidak berpihak kepada mereka? Menurut kakak tuh kenapa sih bisa terjadi kayak gitu? Karena masyarakat kecil tuh ngerasa hukum nggak berpihak ke mereka karena keterbatasan ekonomi, kurangnya akses bantuan hukum, terus juga bahwa orang yang memiliki uang itu kekuasaannya tuh lebih mudah didapetin gitu loh. Kayak pejabat-pejabat kan banyak kenalannya ya, jadi mereka lebih gampang juga ngakses hukum tuh kayak kenal ini, jadi kayak orang-orang tuh bakal takut dengan masyarakat yang memiliki jabatan tinggi dibandingkan dengan masyarakat kecil kayak kita nih yang nggak punya apa-apa. Jadi lembaga hukum atau lembaga peradilannya pun juga tunduk sama orang yang memiliki jabatan tinggi. Gimana masyarakat kecil kayak kita tuh ngerasa hukum tuh berpihak kepada kita, padahal
hukum sendiri tuh berpihak kepada orang yang memiliki jabatan atau orang yang memiliki kekuasaan, seperti uang juga termasuk ya guys. Jadi sangat rumit ya kayak gimana ya, lebih masyarakat kecil tuh ibaratkan benar-benar dikucilkan banget sih untuk sekarang, untuk zaman sekarang. Terus kayak saya pribadi mikirnya benar-benar masyarakat kecil itu benar-benar tidak dilihat, tidak dilirik gitu. Apalagi kan ini mohon maaf untuk semua masyarakat kecil, bukan gimana ya, kita sebagai masyarakat kecil juga kayak agak awam tentang penegakan hukum. Seharusnya kan kita tuh mulai sadar untuk masyarakat kecil seperti kita tuh kita harus bisa kayak belajar penegakan hukum, terus hak asasi manusia yang segala macam gitu. Kita terus benar-benar belajar guys. Jadi biar kita tidak dikecilkan oleh jajaran-jajaran tinggi seperti itu, penegak hukum yang tinggi yang benar-benar memperkucil masyarakat kecil, kita harus benar-benar belajar gitu. Jadi mungkin saya akan lanjut lagi pertanyaannya untuk Kak Naura. Di sini apakah masyarakat itu masih memiliki kepercayaan nggak sih terhadap lembaga terhadap lembaga hukum di Indonesia gitu Kak. Jadi pertanyaannya tuh lebih ke masyarakat ini masih memiliki kepercayaan nggak sih terhadap lembaga yang ada di Indonesia gitu. Kalau menurut aku sih sebagian masyarakat tuh masih memiliki kepercayaan, tapi nggak sepenuhnya ya, karena berbagai kasus ketidakadilan di negara ini tuh udah banyak. Salah satunya kasus yang antara masyarakat yang dibegal tapi dia nabrak begalnya sampai meninggal. Oh ya, paham. Itu yang dipenjara malah masyarakatnya sendiri. Gimana? Padahal udah jelas-jelas ya begal itu tindakan kriminal, dan malah yang penjarakan tuh orang yang dibegal. Kan itu menurut aku nggak adil banget ya. Dan itu tuh menjadi salah satu kasus yang membuat masyarakat itu nggak percaya sepenuhnya kepada lembaga hukum atau lembaga peradilan. Karena ya dilihat aja udah jelas loh, begal itu kan tindak kriminal dan seharusnya di penjara itu kan pelaku begalnya, atau yang disalahkan atas kejadian itu kan pelaku begalnya, tapi malah si korbannya yang jadi tersangka. Itu sih yang menurut aku salah satu kasus yang bikin masyarakat itu nggak percaya sama lembaga hukum atau lembaga peradilan di Indonesia ini. Mungkin kayaknya aku bakal nambahin juga nih Kak, kayaknya emang benar-benar sih tindakan kejahatan malah sekarang mendapatkan hukumannya tuh nggak terlalu nggak terlalu sepadan apa yang mereka lakukan gitu. Seperti kayak Kak, kemarin tuh ada kasus yang dimana koruptor itu dia malah bangga dengan bangganya kayak bukan bangga ya, kayak bangga mengucapkan dia tuh korupsi paling kecil tapi kok di penjaranya paling lama gitu. Itu sangat benar-benar kayak aneh loh, kayak kok mereka bisa bangga sih, padahal harusnya padahal itu loh dia tuh di penjara tuh benar-benar sebentar. Masyarakat kecil pun pasti kayak merasa rugi, dia korupsi miliaran tapi di penjara tidak sesuai dengan apa yang sudah dia melakukan kesalahannya itu gitu. Jadi sekarang tuh benar-benar banyak sih yang jujur janggal banget. Jadi kayak aduh, benar-benar kacau lah di Indonesia ini. Kayak bukan Indonesia ya, lebih ke penegak hukumnya aja sih gitu. Nah terus aku pengen nanya lagi nih Kak, menurut Kakak nih, apakah hukuman di Indonesia sudah cukup memberikan efek jera kepada pelanggar hukum ini? Menurut Kakak gimana? Efek jera tuh mungkin buat kasus-kasus kecil aja ya menurut aku, karena dalam beberapa kasus besar tindak pidana berat itu masih belum jera ya. Kayak misalkan satu contoh kasus pembunuhan Ferdy Sambo itu kan, coba diingat-ingat lagi ya kasus itu. Sekarang pelakunya atau Ferdy Sambonya cuma dihukum seumur hidup penjara, tapi dia masih punya kebebasan untuk pendidikan, di mana S2 di dalam penjara. Itu kan nggak mungkin banget dia tanpa gadget buat ngelakuin S2-nya itu. Kayak itu gak ngasih efek jera buat dia yang membunuh orang. Nah itu balik lagi ke tadi guys,
memiliki kekuasaan dan jabatan tinggi itu bisa itu bener-bener ngaruh banget. menyalahgunakan Iya. lembaga peradilan atau lembaga hukum. Itu sih menurut aku kayak nggak semuanya mendapat efek jera sih menurut aku ya. Mungkin kalau kasus-kasus kecil yang tidak pidananya ringan atau apa itu ada efek jerahnya untuk kayak masyarakat kecil yang melakukan tindak pidana ya. Cuma nggak tahu ya selain kasus itu bakal ada efek jerah atau enggak. Soalnya aku belum nemu orang yang ngerasa itu jerah. Jadi dari banyak berita di Indonesia nih berulang-ulang kali orang melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan yang melukai orang atau merugikan orang lain. Aku sih sependapat nih sama jawaban dari Kakak Naura. Emang bener sih sekarang tuh itu salah satu kasusnya Ferdy Sambo itu guys. Itu jadi kayak aneh aja nggak sih kalian tuh merasa kayak janggal banget nggak sih, kayak pembunuhan loh, dia tuh pembunuhan dalam tingkat padahal dia punya jabatan kelas berat, dia kan pejabat polisi ya, bisa dibilang dia udah masuk ke jenderal, tapi kayak dia melakukan kesalahan dan kayak punya kebebasan gitu loh. Anehnya itu banget, sumpah itu aneh banget. Nah oke, mungkin kita lanjut lagi nih Kak. Pertanyaannya menurut Kakak nih apa peran yang benar-benar peran generasi muda dalam mendukung penegakan hukum dan HAM itu? Benar-benar kayak nih Kakak dan teman-teman Kakak itu menjalankan peran penting untuk menegakkan hukum dan HAM itu kayak gimana sih? Jadi generasi muda kayak aku, kayak kita ini memiliki peran besar dalam mendukung penegakan penegakan hukum dan HAM, karena kita udah tahu teknologi yang dimana kita bisa menyebarkan nilai-nilai positif atau tentang politik gitu, yang dimana harusnya kita mendapat keadilan tapi kita nggak dapat keadilan, kita bisa menyebarkan nilai-nilai itu lewat sosial media. Terus juga mahasiswa kayak kita sebagai generasi muda kita bisa menyuarakan keadilan, misalnya kayak kita lewat demo gitu ya guys. Kita membantu masyarakat untuk menyuarakan keadilan. Terus juga kita udah mematuhi aturan, itu juga termasuk peran dalam mendukung penegakan hukum dan HAM. Terus juga kita saling respect aja sesama mahasiswa, itu udah termasuk mendukung HAM guys, dan respect sama dosen, itu sih. Benar sih Kak, kita tuh sebagai generasi muda kita harus benar-benar kayak menerapkan kita untuk saling mengingatkan, respect terhadap sesama generasi muda, saling membangun chemistry untuk itu tuh salah tahu, kalian tuh jangan melakukan itu gitu, saling menyadarkan. Nah betul, kita harus sebagai generasi muda, untuk generasi muda kedepannya kita juga harus benar-benar menjaga generasi yang sekarang ini gitu, biar generasi selanjutnya itu benar-benar mengerti apa itu penegakan hukum, apa itu HAM gitu guys. Mungkin closing jadi podcast singkat kali ini mungkin cukup sekian guys. Terima kasih banyak nih kepada Kakak Naura atas jawaban dan pandangan yang telah Kakak Naura sampaikan nih di podcast kali ini gitu. Nah jadi jadi hasil wawancara ini kita dapat dipahami bahwa penegakan hukum dan perlindungan HAM itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga peradilan saja gitu. Jadi tetapi juga kita itu membutuhkan kesadaran masyarakat. Kita juga perlu menyadarkan masyarakat untuk mengerti penegakan hukum, untuk mengetahui hak asasi manusia itu seperti apa, dan untuk menaati aturan dan menghormati hak orang lain guys gitu. Ya kita sebagai generasi muda aja nih, sebagai generasi muda juga kita harus memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar gitu, sadar hukum, sadar kritis terhadap pelanggaran HAM gitu teman-teman. Jadi lebih baik gini sih, kayak kalau kata aku, kita ini mumpung masih muda gitu, sebagai terutama kita kan mahasiswa nih, kita tuh harus bisa mendobrak barisan paling depan tentang
menegakkan keadilan. Nah, benar-benar kayak menegakkan keadilan tuh kita harus barisan paling depan gitu. Terutama kan sekarang banyak, benar-benar banyak yang kadang banyak sekali orang-orang, bukan orang-orang, kayak masyarakat generasi muda itu yang masih belum paham tentang HAM gitu. Jadi kita sebagai generasi muda harus benar-benar mendobrak itu. Kita harus bisa kayak kasarnya ujung tombaknya gitu. Mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak untuk pendengar dan teman-teman saya, terutama untuk Bapak dosen. Terima kasih banyak telah memberikan tugas podcast singkat kali ini. Karena dari podcast singkat ini kita mendapatkan wawasan antar masyarakat, antar mahasiswa, atau keadilan segala macamnya, seperti kayak polisi atau guru segala macam gitulah. Maaf banget nih kalau misalkan dari kita masih banyak yang salah dalam pemaparan kata-katanya gitu, kayak untuk menjabarkan apa sih yang akan kita bahas tuh, itu kita masih salah, kita akui, karena kita tuh benar-benar ingin podcast singkat ini untuk menyadarkan masyarakat, menyadarkan generasi muda gitu aja sih guys. Mohon maaf ya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.